Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ummawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan berbicara tentang haji, umroh serta keutamaan Mekah Al-Mukarramah ya. Banyak sekali sebenarnya yang pengen dibahas. Baik, yang pertama, kita haji dan umrah itu tujuannya adalah ke sini, yaitu Ka'bah. Dan tidak sah haji dan umrah kalau enggak ke sini. Itu karenanya satu-satunya ibadah yang ada manasiknya cuma haji dan umrah. Apa itu manasik? Apa manasik? Jamak dari mansak, dari kata nasaka, artinya ibadah. Mansak, tempat ibadah. Bapak Ibu pernah dengar ada manasik sholat? Mau kemana? Mau manasik? Manasik apa? Sholat. Gak ada ya. Manasik puasa? Gak ada. Manasik zakat? Nggak ada. Yang ada cuma manasik haji dan umroh. Kenapa? Karena kaitannya dengan tempat. Sholat itu kalau sudah masuk waktunya, dimanapun kita sholat, selama bukan di tempat-tempat terlarang, sah, boleh. Sholat di Al-Ikhwan boleh, sholat di Masjid At-Tin silahkan, sholat di Masjid Istiqlal boleh, sholat di Papua nggak ada masalah, sholat di Irian Jaya nggak ada masalah, sholat di Aceh sah, gak ada masalah. Dimanapun, kalau sudah masuk waktu sholat, sah. Puasa, gitu juga. Dilakukan dimanapun boleh. Tapi kalau haji dan umroh, boleh gak orang haji ke Parung? Gak boleh. Tapi ada dulu ya, hajinya ke Parung. Cengkareng dah, Cengkareng. Sah gak? Gak sah. Bahkan datang ke Saudi, hajinya hanya sampai di Madinah. Dia umroh tapi di Madinah tok. Sah nggak umrohnya? Nggak. Harus ke sini. Dia harus tawaf. Tawaf itu di mana? Harus ngelilingin Ka'bah. Meskipun dia di tanah haram, tapi yang dia kelilingin Zamzam Tower dan Hilton, meskipun jaraknya sama-sama 7 putaran, tetap tidak dianggap sebagai tawaf. Dianggapnya belanja. Jadi tawaf, sa'i, wukuf, mabit Muzdalifah, lempar jumrah di Mina, itu sudah ditentukan dan ditetapkan tempatnya. Nggak boleh dilakukan di tempat lain. Meskipun sama-sama di musim haji, di bulan Dzulhijjah, tapi kalau tidak dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, nggak sah. Maka itu ada namanya manasik, haji dan umrah itu.
Dan intinya di sini Ka'bah al-Musyarrafah ini. Maka Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 125, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait. Al-bait kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau disebut dengan ma'rifah ada alif lamnya itu artinya Ka'bah. Tapi kalau enggak ada alif lamnya atau bentuknya plural, maka bisa jadi rumah secara umum atau rumah tempat-tempat yang lain. Tapi kalau al-bait itu maknanya Ka'bah. Rumah Allah. Kok Allah punya rumah, Ustaz? Apakah Allah tinggal di situ? Bukan. Itu adalah rumah tempat di mana hanya Allah semata yang kita sembah. Jadi dia hanya sebagai arah saja. Tapi Allah tidak membutuhkan tempat itu. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah itu masabatan lin-nas, tempat berkumpulnya manusia. Semua datang ke situ. Wa amna, dan kami jadikan aman. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat untuk salat sunat tawaf. Wa ahidna ila Ibrahim, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail, dan juga putranya Ismail alaihi wasallam, antahira baitiya, agar mereka berdua membersihkan Ka'bah al-Musyarrafah ini. Apa makna membersihkan? Dua, membersihkan secara fisik, jangan sampai ada najis, jangan sampai ada yang kotor di situ. Yang kedua, membersihkan dari berbagai macam unsur kesyirikan. Jadi tugas kita pengurus masjid dua, bersihin tuh masjid dari kotoran. Kita pel, kita vakum, kita lap-lap, bersihkan dari kotoran. Yang kedua, bersihkan dari berbagai macam unsur kesyirikan. Jangan sampai ada orang masuk masjid tapi melakukan kesyirikan. Nah, ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bersihkan Ka'bah itu dari dua hal tadi. Untuk apa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang melakukan tawaf di sana, wal akifin, atau yang melakukan i'tikaf, war ruk'a'is sujud, orang-orang yang ingin melaksanakan salat di sana. Yang kedua surat Al-Hajj tadi dibaca oleh imam kita. Wa id bawwa'na li Ibrahim, dan ingatlah ketika kami tempatkan Nabi Ibrahim makanal bait, di tempat al-bait, maksudnya Ka'bah. Alla tusyrik bi syai'a, jangan engkau melakukan kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir, dan bersihkanlah baitiya, rumahku, maksudnya Ka'bah, lit taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal qaimin, orang-orang yang qaim. Sebagian mengatakan qaim di sini maknanya akif, berdiam di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita sebut dengan i'tikaf. Apakah i'tikaf harus di bulan Ramadan? Sebagian ulama mengatakan nggak harus di bulan Ramadan. Bulan-bulan biasa pun i'tikaf. Berapa minimal orang disebut i'tikaf di masjid? Kata Imam Syafi'i, i'tikaf itu adalah al-muktsu fil masjid biniyatil ibadah walau sa'ah. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid dengan niat ibadah meskipun hanya sebentar. Itu i'tikaf. Bapak Ibu masuk Masjid Al-Ikhwan, mau sholat subuh, dilanjutkan dengan ta'lim kajian. Sebelum kita masuk masjid, kita niatkan, ya Allah, saya niatkan ibadah di masjid ini. Lalu berdiam kita di masjid, nggak keluar nih. Itu sudah disebut dengan i'tikaf secara bahasa. Karena kita berdiam. Warruka'is sujud, orang yang ruku dan sujud maknanya orang salat. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Tadi dibaca juga oleh imam kita. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia di atas muka bumi ini, rumah di sini bukan rumah tempat tinggal, tapi rumah ibadah. Lalladzi bi Bakkah mubaraka, adalah rumah yang ada di Bakkah. Di Mekah itu disebut dengan Bakkah. Ya buku, karena manusia itu berdesak-desakan. Ada lagi mengatakan Bakkah itu
terambil dari kata baka. Ada baka ya buku, artinya berdesak-desakan, penuh sesak. Kenapa disebut kota ini disebut Bakkah? Karena dia selalu penuh sesak. Masjid Nabawi penuh kapan? Jam sholat. Selesai sholat kosong dia. Tapi kalau Masjidil Haram mau jam sholat, mau tidak jam sholat penuh. Kayaknya ntar malam kalau jam 1, jam 2 mungkin rada sepi. Datang jam 2 penuh. Mungkin agak jam 3 tambah penuh. Mungkin subuh tambah penuh. Agak-agak mendingan itu kalau jam 7, jam 8. Selesai subuh, jam 7, jam 8, itu orang pada sarapan. Pada pulang dah itu, pada sarapan. Yang city tour agak-agak lengang sedikit. Tapi tetap banyak orang agak lengang aja. Jam 8 nanti, jam 9, jam 10 udah pada datang lagi siap-siap zuhur. Itu selalu penuh sesak, maka disebutnya Bakkah. Ada lagi mengatakan dari kata baka ya beki, artinya menangis. Ya, karena disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Siti Hajar bersama dengan Ismail kecil. Yang ketika itu kita tahu Ismail menangis karena tidak ada lagi ASI, tidak ada lagi makanan. Maka ibunda Siti Hajar lari bolak-balik antara Safa Marwah untuk mencari hanya air minum saja. Dan ternyata nggak ada. Betapa sedihnya beliau. Menangislah di situ. Ibunya menangis, bayinya juga menangis. Tapi kemudian setelah itu Allah berikan air zam-zam itu. Yang kedua, kenapa disebut Bakkah artinya dari kata baka? Karena siapapun yang pertama kali datang ke sini pasti menangis. Kita ini pertama kali datang ke sana, begitu datang lihat fisik Ka'bah itu tak terasa berlinang air mata. Semua orang, sepreman-premannya preman, kalau datang ke situ nangis dia. Bapak nangis kenapa? Enggak tahu Ustaz, saya pokoknya pengen nangis aja. Yang di sampingnya dia enggak nangis. Bapak kenapa enggak nangis? Saya bingung Ustaz, apa yang saya tangisin? Enggak tahu dia. Jadi enggak nangis. Tapi begitu kita tawaf, satu putaran pertama langsung menangis dia. Kenapa Bapak menangis? Saya sedih Ustaz. Sedih kenapa? Saya sedih. Kenapa saya enggak bisa sedih tadi? Orang-orang kok bisa nangis? Saya enggak langsung nangis. Apakah betapa banyak dosa di sini? Berkarat hati saya sehingga pertama lihat Ka'bah saya nggak menangis. Itu yang bikin saya akhirnya menangis, kata dia. Menangis. Maka disebutlah Bakkah. Di antara maknanya dari kata baka artinya menangis. Karena itu tempat orang menangis. Jadi Bapak Ibu kalau pengen nangis yang puas datang ke situ. Nangis. Tapi kalau di Masjid Al-Ikhwan nangis sendirian, aneh. Kenapa nih si Bapak nangis? Ibu kenapa nangis, Bu? Akan ditanya sama orang. Tapi kalau di depan Ka'bah menangis, itu biasa, nggak ada yang nanya. Bapak kenapa menangis? Lebay banget sih, nggak usah nangis. Nggak ada. Semua orang pada menangis biasa. Apalagi bisa pegang Ka'bah itu. Apalagi kita cium Ka'bah. Apalagi bisa cium Hajar Aswad. Luar biasa. Magnetnya begitu dahsyat. Itu buat yang jarang-jarang datang di sana. Tapi kalau udah tinggal di situ, udah enggak. Biasa aja dia ngeliat Ka'bah itu. Kecuali memang imannya, Masya Allah ya. Jadi kata Allah, inilah rumah yang pertama dibangun di atas muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Adalah rumah yang ada di Ka'bah itu. Rumah yang ada di Mekah itu. Yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu menjadi tempat yang penuh berkah. Kita ini Bapak Ibu, kalau minta ke orang, mengeluh ke orang, kadang suka ada gengsinya ya. Mohon maaf, kita ini punya banyak aib, punya banyak kekurangan. Kita pengen kekurangan kita disempurnakan, dicukupkan. Kalau kita datang ke orang, kadang ada rasa sungkan, ada rasa segan. Bahkan mohon maaf, terkadang suami itu, dia punya banyak rahasia yang itu aib, yang gak diceritakan ke istrinya. Begitu juga seorang istri, dia punya aib, punya kekurangan, yang dia umpetin, dia rahasiakan, jangan sampai suaminya tahu. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Apakah semua rahasia kita, pasangan kita tahu? Ada yang nggak tahu. Kenapa? Malu kita. Malu. Padahal ini pasangan kita. Kita ke orang tua aja begitu. Ada hal-hal yang tidak mau kita ceritakan ke orang tua. Begitu juga sebagai orang tua. Ada hal-hal yang anak-anak kita nggak perlu tahu. Udah cukup kita aja. Tapi satu-satunya tempat kita mau dan bisa mengadukan semua keluh kesah kita tanpa ada rasa malu,
tanpa ada rasa gengsi, tanpa ada rasa takut adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu orang sampai ke Ka'bah, di situ semua diceritakan sama dia kepada Allah. Dia merasa di tempat mustajab, dia sampaikan semua keluh kesahnya. Masya Allah. Maka rugi banget kalau jadi muslim, puluhan tahun hidup, punya harta, badan sehat, nggak pernah nyampe ke situ. Aduh, kesel banget. Jadi kata Allah, Ka'bah itu adalah rumah pertama dibangun di atas muka bumi. Karena dia pertama dibangun, berarti kapan dibangun dan siapa yang membangun? Ada beberapa riwayat, sebagian sahih, sebagiannya hasan, sebagian lagi dhaif. Tapi saya kumpulkan aja semua ya. Yang pertama itu adalah malaikat yang membangun. Dia turun bersama Nabi Adam dari langit. Jadi kata Nabi Adam alaihissalam, begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna bitu minha jami'a." Kami berfirman, wahai Adam, Hawa, iblis, kalian semua turun dari surga, keluar. Terusirlah mereka semua sampai ke bumi. Nah, begitu di bumi, kemudian Nabi Adam alaihissalam mengeluh. Dia murung. Kenapa kau Adam? Tak suka kau tinggal di bumi? Suka. Lalu kenapa kau diam? Kenapa kau murung? Ya Allah, kemarin waktu di surga, itu saya setiap hari menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Begitu saya di bumi, udah gak ada lagi itu. Apa itu? Kemarin saya, waktu ada di surga itu, setiap hari menyaksikan para malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur, langit ke-7. Di atas langit ke-7. Jadi setiap hari para malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, lalu mereka melakukan tawaf. Kata Rasulullah, masuk 70.000 setiap hari, yang tidak akan kembali sampai hari kiamat. 70.000 masuk, nanti masuk 70 lagi. Tawaf, di mana itu? Di Baitul Ma'mur. Di mana itu? Di atas langit ke-7. Dari surga, Nabi Adam memandang itu. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau nggak percaya, coba lihat. Saksikan tawaf. Gerakan tawaf di YouTube gitu. Dikencengin suaranya. Orang tawaf di situ. Itu ada getaran hati yang begitu dahsyat, luar biasa. Ngeliatin orang muter-muter gitu doang. Tapi perasaan ini, ya Allah, kapan saya? Ya Allah, bagus. Itu pemandangan yang begitu indah, luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada pengagungan untuk Allah. Baru ngeliat tok, seneng luar biasa kita. Apalagi kita ikut dalam ritme pergerakan tawaf itu. Meskipun padat, berdesak-desakan, dorong-dorongan, keringat, panas luar biasa. Tapi kita tetap menikmati pergerakan tawaf itu. Insya Allah. Maka dalam surat Ghafir ya, ayat 7, 8 dan 9 itu. Walladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya yusabbihuna, bertasbih. Itu sambil tawaf, subhanallah, alhamdulillah. Para malaikat tuh. Kata Nabi Adam, saya turun ke bumi udah nggak bisa lihat lagi tuh. Udah nggak ada lagi itu. Maka kemudian Allah turunkan Ka'bah, lalu perintahkan kepada Nabi Adam, Adam, ini aku turunkan Ka'bah, lakukan seperti yang kau lihat di Baitul Ma'mur, malaikat tawaf, maka lakukan juga tawaf di Ka'bah ini. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, malaikat Jibril disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, kalau kau rindu suasana di surga karena melihat para malaikat yang tawaf, maka silahkan bangun di atas muka bumi bangunan seperti yang kau lihat di Baitul Ma'mur itu. Jadi Baitul Ma'mur menurut riwayat kedua ini itu adalah rumahnya itu atau masjidnya itu sama dengan Ka'bah yang kita lihat sekarang. Karena Nabi Adam alaihissalam lah yang pertama kali membangun seperti yang dia lihat. Dia lihat seperti itu, maka dia bangun juga di bumi ini. Cuma tentu beda ya, kualitasnya, keindahan dan seterusnya. Tapi maksud saya model fisiknya ya begitu. Ini menurut pendapat kedua. Maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh malaikat Jibril, bangunlah sebuah rumah di atas muka bumi, lalu kau lakukan tawaf seperti yang dilakukan malaikat di langit ke-7 atau di atas langit ke-7 itu di Baitul Ma'mur. Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian membangun. Di mana saya bangun wahai Jibril? Maka dikasih unjuklah oleh malaikat Jibril, letakkan di sini. Kenapa di sini? Karena ini kalau ditarik garis lurus itu tembus
sejajar dengan Baitul Ma'mur. Nah, jadi menurut riwayat kedua, Ka'bah Al-Musyarrafah itu tempat tawaf manusia di bumi, ditarik garis lurus ke atas, di atas adalah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Sehingga kita tawaf Bapak Ibu rahmatullahi Allah di bumi itu sebenarnya satu gerakan, satu ritme dengan para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Insya Allah ya. Itu karenanya keutamaan tawaf itu dahsyat luar biasa. Al-Munziri mengatakan yunzilullahu tabaraka wa ta'ala 'alal Ka'bah 120 rahmatan. Allah menurunkan ke atas Ka'bah itu 120 rahmat. Untuk siapa ini? Situna lit ta'ifin, 60 rahmat untuk yang tawaf, 40 buat yang sholat, dan 20 buat yang datang nggak tawaf, nggak sholat, dia cuma ngeliatin Ka'bah sambil nangis. Masya Allah. Ya, dapat 20 rahmat. Masya Allah. Apalagi dia tawaf, dapat 60. Dia sholat, dapat 40. Semua dia lakukan tiga-tiganya, dapat 120. Dia tawaf juga, ya dia pandangi Ka'bah dengan keimanan, ya dia sholat juga di situ, 120 rahmat, Masya Allah. Itu karenanya di area Ka'bah ini, tempat tawaf itu doa-doa kita mustajab. Doa-doa kita mustajab. Ibadahnya dilipat gandakan sampai berapa? 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di Ka'bah itu sehari saja, maka orang di Al-Ikhwan pengen nyamain sholat yang di Ka'bah sehari itu, dia butuh waktu kurang lebih 270 tahun. Baru sama dengan mereka yang sholat sehari di sana. Baru sehari itu. Insya Allah. Di sini 270 tahun baru setara dengan yang sholat sehari di sana. Ada kita yang umurnya sampai 270 tahun? Nggak ada. Kalau ada udah berapa kali nyalek gitu dia. Lawannya udah pada mati, maju lagi. Masya Allah ya. Di sana cuma sehari kita sholat. Di sini untuk nyamain yang sholat sehari itu 270 tahun. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan uang, mungkin ada 27 juta, 30 juta, 40 juta, atau bahkan lebih, buat bisa sampai di sana, itu sebenarnya murah. Murah. Karena kita motong shortcut 270 tahun sehari. Sementara mungkin ada yang 4 hari di sana. 270 kali 4 sama dengan banyak lah ya. Sama dengan banyak lah. Ribuan. 1000 tahunan. Siapa yang umurnya 1000 tahun nyampe? Gak ada. Siapa yang bisa ibadah? Umurnya gak nyampe 1000 tahun, tapi pahala ibadahnya nyampe. Gimana caranya? Datang ke sana. Berangkat ke tanah suci. Sholat kita 4 hari aja di sana. Di Masjidil Haram itu. Di dekat Ka'bah. Itu sama dengan orang yang ibadah selama 1000-an tahun. Masya Allah. Kok bisa begitu dahsyat? Itu tadi. Karena di situ tawaf manusia itu di langit ketujuh itu di Sidratul Muntaha atau di Baitul Ma'mur, para malaikat melakukan tawaf. Masya Allah. Satu garis lurus. Ada lagi yang mengatakan, tapi ini lemah, mengatakan jadi di bumi Ka'bah, di langit pertama Baitul Izzah, di atas langit ketujuh Baitul Ma'mur. Jadi ada 3 masjid. Di bumi manusia tawaf, kemudian di langit pertama para malaikat di langit itu yang tawaf, lalu di yang terakhir adalah Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh juga tawaf. Jadi ada 3 masjid. Itu satu garis lurus semuanya ke atas. Kalau Masjid Al-Ikhwan garis lurusnya kemana Ustaz? Ke langit juga, cuman nyampainya kemana Allah alam. Ini pendapat pertama. Jadi yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam masih rindu dengan surga. Ya Allah, saya masih rindu dengan surga. Kalau tadi Ka'bah rindu melihat para malaikat yang tawaf, sudah terobati. Tapi dengan surganya, suasana surga masih. Maka kemudian Allah berikan kepada malaikat Jibril, bawa batu dari surga, berikan kepada Adam supaya diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Batu itu putih bersih. Kalau malam itu dia memancarkan sinar yang begitu terang. Wanginya begitu dahsyat, mengalahkan wanginya kasturi. Batu itu yang disebut dengan Hajar Abyad.
putih. Jadi putih bersih pertama kali turun. Kecil aja dia. Ini sudah gini, sekepal tangan anak-anak lah batunya. Itu bukan segede gitu batunya ya, kecil dia batunya. Tapi putih bersih, melebihi dari susu kata Rasulullah. Itu memancarkan cahaya yang begitu terang kalau di malam hari. Tapi setiap hari orang datang ke situ dia mencium, datang ke situ mencium. Orang yang mencium bawa dosa. Maka kemudian dosa-dosa anak Adam itu yang mengubah warna batu itu yang tadinya abyad putih berubah menjadi aswad, hitam. Maka hari ini namanya berubah menjadi hajar aswad. Jadi aslinya hajar abyad, batu putih, Pak. Itu batu dari surga. Mengobati rindunya Nabi Adam alaihissalam terhadap surga. Oke, Nabi Adam tawaf, anak istrinya terus, cucu-cucitnya terus, meninggal dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Sampailah kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Begitu Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, umatnya tidak ada yang beriman atau sedikit sekali yang beriman, maka kemudian apa Nabi Nuh berdoa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, orang kafir itu matiin aja semua. Jangan sisakan satu pun, matiin semua ya Allah. Anak-anaknya matiin juga. Kenapa? Karena orang kafir itu kalau punya anak, anaknya brengsek juga, udah matiin aja. Jangan sisakan satu pun. Maka dijabal oleh Allah dengan apa? Allah turunkan banjir bandang, menenggelamkan hampir 2/3 bumi ini. Tenggelam semuanya. Nah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, angkat Ka'bah. Jangan sampai Ka'bah terkena banjir akibat dosa dan ulah perbuatan anak manusia. Diangkat oleh malaikat, dibawalah ke langit. Nah, maka tempat itu menjadi kosong, nggak ada lagi Ka'bahnya, karena pernah kena banjir ya. Bayangkan gunung aja tenggelam, Pak. Makanya kan kalau kita lihat di kayak Discovery Channel itu ya, daerah-daerah Jazirah Arab itu dulu pernah menjadi dasar lautan. Allah alam, apakah itu di zaman Nabi Nuh tadi yang tenggelam dengan 2/3 bumi dengan banjir bandang itu? Allah alam. Itu nggak sehari 2 hari surut, lama. Nabi Nuh alaihissalam dengan orang-orang yang ikut di bahteranya itu lama itu. Terima amin di perahu itu sampai akhirnya mendaratlah di bukit Judi itu. Itu lama, bukan sehari 2 hari langsung surut, nggak lama itu. Maka Allah perintahkan malaikat tadi untuk mengangkat Ka'bah tadi, ya, supaya jangan sampai Ka'bah ikutan tenggelam disebabkan musibah atau bencana akibat ulah tangan manusia. Jadi Allah tuh lindungi masjid dari bencana dari dulu itu ya. Nah kita juga sering lihat ya, saksikan ketika ada terjadi gempa, ada terjadi banjir, ada beberapa tempat itu di situ ada masjid, masjidnya aman. Kayak di Aceh tsunami waktu itu ya. Padahal masjidnya dia di pinggir pantai, itu nggak rusak sama sekali. Bangunan megah besar habis luluh lantah pada jaraknya beberapa kilometer dari pantai itu. Masjid aman di situ. Seringkali ya Allah lindungi, Allah selamatkan rumahnya itu dari musibah yang Allah turunkan bencana atau musibah itu disebabkan dosa dan maksiat. Nah Ka'bah itu menurut yang riwayat kedua ini itu diperintahkan Allah kepada para malaikat supaya diangkat. Maka nggak ada lagi tuh. Begitu udah surut zaman Nabi Nuh terus selanjutnya sampailah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anak istrinya kemana? Ke sebuah lembah kering kerontang. Begitu sampai di sana, Allah perintahkan supaya tinggalkan anak istrimu. Maka kemudian ditinggalkan anak istri beliau meninggalkan itu di balik bukit berdoa. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di sebuah lembah kering kerontang yang jangankan manusia, rumput aja ogah tinggal di situ. Di mana itu? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ka'bahnya ada nggak itu? Belum ada. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bilang begitu? Kalau kita runut ya dari riwayat ini, karena Jibril udah ngasih tahu ke Nabi Ibrahim, disinilah dulu pernah ada Ka'bah, tapi diangkat oleh malaikat
atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tersisa pondasinya aja. Nanti kalau Ismail sudah besar, kau bangun ulang Ka'bah itu. Nah, ini maka di sini surat Al-Baqarah 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Maka di sini yarfa'u ayatnya, bukan yabni. Meskipun ada sebagian ahli tafsir mengatakan dan ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Tapi kan kalau membangun bana yabni, membangun. Di sini Allah bilangnya bukan yabni, yarfa'u, meninggikan pondasi. Berarti kalau meninggikan pondasi dasarnya udah ada, tinggal ditinggiin, bangun gitu. Bukan ngebangun dari nol. Nah, ini kalau kita runut dari riwayat ini ya. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah setelah sebelumnya udah ada Ka'bah di situ, tapi Allah angkat ke langit. Nah, sudah selesai Ka'bah itu jadi, maka malaikat Jibril turun, tidak membawa Ka'bahnya, tapi membawa Hajar Aswadnya, diberikanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diletakkan di salah satu sudut Ka'bah itu. An Ibnu Abbasin qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Pertama kali turun Hajar Aswad dari surga itu, dia sangat putih, melebihi putihnya susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Lalu dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya hitam. Maka disebutnya Hajar Aswad. Hajar batu, Aswad hitam. Gak boleh kita jemput orang ya, punya suami hitam, Hajar Aswad sini. Nah, itu gak boleh. Nauzubillah ya, gak boleh. Hajar itu batu artinya. Kalau kita hajar, katanya ada cerita, sopir baru 2 bulan dia kerja jadi sopir di Arab, langsung dipecat sama majikannya. Kamu kenapa kok baru datang langsung dipecat? Iya, saya lagi bawa mobil, ada batu di depan, saya mau minggir, kata bos saya, hajar. Saya hajar. Begitu saya hajar langsung dipecat. Rupanya hajar batu, suruh minggir. Karena dia baru di Arab, dia bilang hajar, ya dihajar kata dia. Itu jokes aja itu. Baru kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjelas dan mempertegas batas-batas tanah haram. Jadi ini kalau kita runut ya, saya sampaikan tadi riwayatnya macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada sebagian yang dhaif, tapi kita kumpulkanlah semua untuk menyatukan cerita. Baik. Jadilah Ka'bah itu dulu asalnya dia adalah berbentuk persegi panjang. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW kurang lebih usia 25 atau 30 tahun, terjadilah banjir di Mekah itu, sehingga rusak sebagian dinding Ka'bah itu, jebol. Maka mau direnovasi. Yang pimpinan proyeknya itu adalah Walid bin Mughirah. Kata Walid, penduduk Mekah, ini Ka'bah rusak, ayo kita renovasi. Gak ada satupun yang mau ikutan. Ayo kita renovasi. Gak mau. Kenapa kalian gak mau? Kami takut kalau kita renovasi nih masjid di Ka'bah ini, nanti awan gelap lalu datang ababil, kita dilemparin pakai batu oleh burung ababil. Sebagaimana dulu Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Kata Walid bin Mughirah, kita kan mau memperbaiki, mau ngerusak apa memperbaiki? Ya memperbaiki. Tapi kan sebelum diperbaiki pasti yang jebol-jebol itu dihancurin dulu tuh. Gak mungkin langsung dipasang gitu, dihancurin dulu, rapi baru dibangun ulang. Ya tapi kan kita niatnya mau ngerusak apa memperbaiki? Memperbaiki, tapi kan dirusak dulu. Akhirnya gak ada yang mau ikut. Ya sudah, kalau kalian gak mau, dia ambil palu besar. Walid bin Mughirah ini dia pukul, pam, roboh itu yang udah rusak-rusak itu dibikin roboh semuanya, hancur. Semua pada ngeliatin, gelap nih. Kok nggak gelap nih langit? Ya. Ada burung nggak? Nggak ada burung. Ya. Ada burung pipit doang, tapi nggak ngelemparin batu. Akhirnya mereka semua, wah kalau begitu nggak apa-apa, ayo kita ambil palu kita semua. Langsung semua pada mau bantu. Kata Walid bin Mughirah, tahan. Stop.
Kenapa Walid? Tadi kalian saya ajak bangun Ka'bah renovasi, nggak ada yang bergeming, nggak ada yang mau ikutan. Sekarang aja baru pada mau ikut. Kalian boleh ikut merenovasi Ka'bah ini tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Pertama, sepertiga biaya Ka'bah itu saya yang tanggung. 2/3 silakan kalian urunan satu kota ini. Oh, dahsyat ya. Di sini ada yang begitu. Kita mau renovasi musola Al-Ikhwan. Boleh, tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya Pak? Yang pertama, sepertiga biayanya saya yang tanggung. Sisanya silakan kalian urunan. Itu seperti Walid bin Mughirah. Oke, nggak apa-apa. Lalu syarat yang kedua, kalian boleh urunan untuk renovasi Ka'bah, tapi syarat kedua tidak boleh ada 1 sen pun harta haram masuk dalam biaya renovasi Ka'bah ini. Nggak boleh harta haram. Hasil mencuri, hasil nipu, hasil zina, nggak boleh ada harta haram masuk ke sini. Orang Arab dulu kaya-kaya, tajir melintir. Tapi karena Walid bin Mughirah bilang tidak boleh ada harta haram masuk biaya renovasi Ka'bah, mereka itu sami'na wa ta'na. Meskipun zaman jahiliyah Nabi Muhammad belum diutus jadi Nabi dan Rasul, tapi mereka semua sami'na wa ta'na. Mereka datang tidak ada satupun yang bawa harta haram, semuanya harta halal. Karena dibilang harta halal, akhirnya yang terkumpul sedikit. Maka renovasi Ka'bah yang tadinya persegi panjang hanya jadi setengah, jadilah kubus seperti yang kita lihat sekarang. Yang dulu asalnya Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah, sekarang menjadi di luar Ka'bah. Jadi Aisyah nanya, ya Rasul, kenapa Ka'bah ini Hijr Ismail ada di luar? Ya dulu aslinya di dalam. Kenapa begitu? Ya karena bapakmu, maksudnya orang tuamu kekurangan duit, kekurangan dana untuk renovasi Ka'bah. Aisyah bingung. Segini banyak orang kaya di Mekah, masa gak punya uang, gak cukup? Kata Rasulullah, karena Walid bin Mughirah memerintahkan supaya hanya harta halal saja, maka dikitlah uang yang terkumpul. Kita kira-kira bisa gak begitu Pak? Renovasi masjid, renovasi musola, tidak boleh ada harta haram. Money laundry apa segala macam itu, gak boleh. Hasil korupsi, hasil nipu, hasil perusahaan yang gak jelas, gak boleh ada sepeser pun yang masuk dalam biaya pembangunan masjid. Oh, itulah jadinya masjidnya berkah tuh. Jamaahnya banyak, orang pada ibadah. Tapi kalau mohon maaf, nauzubillah, masjid megah, dibangun hasil korupsi, dibangun hasil judi, dibangun hasil perbuatan maksiat, haram uang masuk dalam biaya itu, megah masjidnya, nggak ada jamaahnya. Orang nggak pada mau datang ibadah di situ. Jangan-jangan keberkahannya tidak dapat. Kenapa? Ada harta haram di situ. Tapi Ka'bah Al-Musyarrafah berbondong-bondong orang mau datang ke sana. Padahal mohon maaf kata ya. Ka'bah dengan ini nih, masjid kita. Bagusan masjid kita. Ada ornamen-ornamennya, ada bentuk Ka'bah cuma kotak begitu aja. Tapi magnetnya begitu dahsyat. Kenapa? Ada harta halal di situ. Nah, kita banyak yang penting jadi dulu dah. Gak apa-apa. Ini ada orang mau ngasih dana sekian, tapi kan dia itu bandar, nggak apa-apa, bandar urusan dia, yang penting ada duitnya buat masjid. Nah itu nggak boleh tuh, mestinya ya. Baik, maka jadilah tempat itu disebut dengan tanah haram. Kenapa disebut dengan tanah haram? Yang pertama, haram itu secara bahasa artinya terlarang, bukan suci ya. Tanah haram terjemahannya tanah suci, itu tafsiran. Tanah haram artinya adalah tanah haram, terlarang, tanah terlarang. Karena dia dilarang dari berbagai hal, akhirnya tidak ada yang mengotorinya, jadilah suci. Maka disebutnya haram. Apa arti tanah haram? Yang pertama, haram menumpahkan darah di sana. Nggak boleh bunuh orang, nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh menyembelih. Ini tanah haram, tidak boleh ada darah yang menetes mengenai tanah itu. Makanya jadi aman, nggak boleh ada orang perang. Dari zaman jahiliyah mereka nggak mau perang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi surat Ali Imran dibaca imam kita, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk tanah haram aman dia. Surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu aman. Nggak boleh ada orang berantem, bertikai, bunuh-bunuhan, bahkan binatang pun nggak boleh. Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sementara orang-orang yang di luar tanah haram mereka pada baku hantam bunuh-bunuhan.
Ini kalau kita baca sebagian ahli tafsir mengatakan tanah haram itu diketahui oleh binatang. Jadi kalau misalnya ada serigala ngejar kijang, kijang ini lari masuk ke tanah haram, sejengkal aja dia masuk sudah ke tanah haram, ini serigala berhenti ngejarnya. Ada apa lagi misalnya? Ular, dia mau memakan tikus. Tikus ini dikejar-kejar, tikus itu lari masuk ke tanah haram, ular ini berhenti ngejar. Kenapa? Karena binatang-binatang buas tahu ini tanah haram, terlarang menumpahkan darah. Insya Allah. Maka aman. Manusia mestinya lebih paham ya. Binatang aja ngerti, apalagi manusia mestinya. Maka disebutnya tanah haram. Bahkan kalau kita bahas di surat Al-Quraisy itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi orang Arab itu biasa bisnis dia, Pak. Orang Mekah itu bisnis ke Syam atau bisnis ke Yaman. Itu perjalanan jauh. Zaman itu masih banyak begal, rampok ya, di jalan itu. Itu kalau para pedagang itu dulu kan duit itu kan fisik ya. Jadi orang kalau banyak duit kelihatan bawa emas dan perak karena gelondongan, belum ada ATM. Beda zaman-zaman sekarang. Orang banyak duit sama nggak banyak duit kurang tapi kelihatan karena semua tersimpannya di kertas kecil yang bernama ATM itu. Dan ukurannya sama kan? Mau saldonya yang miliaran atau saldonya yang permohonan maaf, ukurannya sama. Mau transfer maaf, saldo tidak mencukupi. Itu ukurannya sama. Dulu enggak, dulu uang itu ya emas, perak, batangan. Jadi kalau dia bisnis sukses di Syam, sukses di Yaman, pulang ke Mekah, bawa gerobak itu isinya adalah emas dan perak. Sehingga mohon maaf, para begal itu lihat, ini banyak duitnya. Dia rampok, dia bunuh itu. Tapi kalau itu, rombongan itu adalah orang Quraisy yang tinggal di dekat Ka'bah, itu begal nggak ada satupun yang berani. Sehingga mereka itu aman, bukan hanya di tanah haram, keluar tanah haram, begal, rampok gak ada yang berani. Ini jangan orang Quraisy nih. Kenapa? Itu mereka adalah khadamatul haramain, khadamatul baitullah. Mereka adalah para pelayan rumah Allah. Kalau kita macam-macam sama mereka, berarti macam-macam sama Allah yang punya Ka'bah itu. Takut mereka. Abraha punya tentara habis dibantai. Apalagi begal, kita cuma beberapa orang doang, habis kita. Yang kedua, disebut tanah haram karena haram melakukan dosa maksiat di sana. Ustaz, di meruya juga bukan dosa, nggak boleh, memang. Tapi kalau di meruya kita niat maksiat, niat melakukan keburukan belum dicatat dosa sampai dia ucapkan atau dia lakukan. Kalau dia cancel nggak jadi, malam udah niat banget melakukan dosa. Paginya dia cancel, itu justru dapat pahala. Misalnya ibu udah kesel banget sama suami, pokoknya besok pagi saya bikinin kopi isi garam pokoknya. Biar dia tahu rasa. Begitu bangun subuh kok ya kasihan suami saya udah kurus, kerempeng, udah keriput, dikasih garam kok kayak nggak tega. Ya Allah, nggak deh, nggak mau saya ya Allah. Nggak jadi, dapat pahala. Satu tapi di mana itu? Di meruya. Kalau dia eksekusi benar-benar pagi-pagi benar-benar dikasih tuh garam, jadi dosa. Berapa dosanya? 1. Itu kita di mana? Di meruya, di tanah halal. Tapi kalau di tanah haram, niat saja dosa sudah. Wah, awas nih, besok awas ya. Kita baru muncul itu dalam hati, udah dicatat dosa. Mana ayatnya? Ini surat Al-Hajj ayat 25. Wa man yurid fihi bi ilhad bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang di tanah haram ada rencana, keinginan melakukan kezaliman, melakukan dosa maksiat, kami akan timpakan kepadanya siksa yang pedih. Baru niat tok. Apalagi dia sudah lakukan, itu dosanya banyak. Maka itu disebut tanah haram. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kebaikan ibadah dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, dosa pun begitu dilipat gandakan oleh Allah kalau dilakukan di tanah ini. Maka disebutnya tanah haram. Yang berikutnya, kenapa disebut tanah haram? Haram, terlarang dimasuki non-muslim. Ini Rasulullah itu datang ke Ka'bah setelah hijrah ke Madinah untuk umrah itu pertama tahun ke-6 Hijriah. Awalnya haji tapi dilarang, akhirnya umrah. Yang kedua tahun ke-7 ketika Fatu Mekah.
Yang ketiga di tahun ke-8 Hijriah. Maaf, tahun ke-8 Hijriah ketika Fatu Mekah ya. Sebelum tahun ke-7 Sulh Hudaybiyah, tahun ke-8 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang lagi umrah. Di tahun ke-9 ini sudah ditaklukkan kota Mekah, udah Fatu Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mestinya haji di tahun ke-9, tapi Rasul nggak berangkat haji. Sahabat semua disuruh berangkat haji. Jadi Amirul Hajj waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau nggak berangkat?" "Aku nggak berangkat karena di Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala. Maka engkau wahai Abu Bakar berangkat ke sana, hancurkan, bersihkan itu berhala-berhala, lalu sampaikan begitu nanti khutbah Arafah, sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 28. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sebagian mengatakan najis fisik, sebagian lagi mengatakan najis bukan fisik tapi maknawi. Kenapa disebut najis fisik? Karena mohon maaf, orang selain muslim nggak ngerti namanya hadas. Mereka bahkan mohon maaf kencing aja nggak cebok. Itu kelihatan aja orang-orang Korea ganteng, pakai dasi, pakai jas, nggak cebok, bawa pesing. Mereka nggak ngerti istinja. Ya. Apalagi mandi janabah, nggak kenal mereka mandi janabah. Habis nauzubillah berhubungan istri, berbuat seperti itu, dia nggak ada mandi. Yang tahu mandi cuma Islam. Sehingga mereka itu tak bersih dari hadas, najis maka disebutnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik itu najis, jangan atau tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun berapa itu? Tahun ke-9 Hijriah. Pokoknya nggak boleh lagi ada. Nah di tahun itu masih ada. Tahun 9 itu, jadi orang-orang Arab yang non muslim, yang musyrik, itu mereka masih melaksanakan ibadah haji. Banyak itu. Nah di tahun itu Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 28 ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika khutbah Arafah. Pokoknya setelah tahun ini sudah tidak boleh lagi ada orang musyrik masuk tanah haram. Nah, barulah di tahun 10 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji yang disebut dengan haji wada. Karena setelah itu Rasul nggak pernah lagi haji. Jadi Rasulullah 4 kali umroh, sekali haji. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, dan tahun ke-10. Ini melaksanakan umroh dan hajinya hanya di tahun ke-10. Ustadz, bagaimana kalau di Madinah? Madinah enggak. Madinah tidak terlarang buat non muslim. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tawanan perang non muslim diikat di salah satu tiang raudhah. Masjid tempat Rasul menerima delegasi dari Romawi, dari Persia, non muslim datang ke Masjid Nabawi ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masjid Nabawi itu tidak termasuk tempat yang dilarang buat non muslim, boleh. Yang terlarang cuma satu, yaitu di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Yang terakhir, kenapa disebut tanah haram? Karena tanah ini terlarang dimasuki Dajjal. Semua tempat didatangi Dajjal, tapi Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW menceritakan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke 4 masjid. Apa saja itu? Yang pertama Ka'bah, Masjidil Haram nggak bisa masuk dia. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat Semenanjung Sinai, Bukit Tursina. 4 tempat ini tidak dimasuki Dajjal. Kenapa? Karena di sekitaran tanah haram itu ada malaikat. Ini kalau kita lihat tanah haram Mekah ya, ini Ka'bah Al-Musyarrafah, tanah haram. Di setiap pinggir-pinggir tepi-tepi tanah haram ini itu ada malaikat yang jadi security membawa pedang terhunus. Kata Dajjal, kalau saya masuk ditebas leher saya, maka nggak berani masuk. Maka disebutlah tanah haram. Semua tempat didatangi Dajjal. Meruya ilir Ustaz, datengin. Kita punya security-nya kelewat sama Dajjal itu. Tapi kalau di tanah haram ini, di 4 masjid ini, security-nya malaikat. Dajjal masuk, tebas lehernya. Nggak berani. Kalau Masjid Al-Ikhwan, berani dia, Dajjal. Security-nya meskipun pakai pistol, meskipun pakai pedang, Dajjal nggak takut. Karena bukan malaikat. Maka siap-siap kita, Bapak Ibu. Ya, karena Dajjal bisa masuk ke Al-Ikhwan. Karena Dajjal bisa masuk ke Meruya, maka Rasul merintahkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal.
Hafalin surat Al-Kahfi, baca Al-Kahfi supaya selamat dari fitnah Dajjal. Kecuali bapak ibu tinggalnya di sini, sampai meninggal, sampai mati di sini aman, insya Allah, karena Dajjal nggak bisa masuk. Tapi kalau masih tinggal di Meruya Ilir, masih tinggal di dekat Al-Ikhwan, setiap sholat jangan sampai kelewat baca itu doa. Ya Allah, jauhkan aku, selamatkan aku dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Allah alam bisawab. Habis waktunya. Sampai sini barangkali. Insya Allah di kesempatan akan datang bisa kita lanjutkan.